Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Abdul Ghafur, SAGMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Akhlak. Perkenalkan, nama saya Syahwa Mutia Wulandari dari kelas 1D dengan NIM 1240 1051 040112. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang salah satu sifat baik yang kembali lagi kepada diri sendiri, yaitu khauf. Kata khauf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang memiliki arti ketakutan atau kekhawatiran. Khawatir adalah kata sifat yang bermakna takut, gelisah, atau cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Jadi, khauf berarti perasaan gelisah atau cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti akan terjadi. Sedangkan menurut istilah, khauf adalah sikap merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kurang sempurnanya nikmat dalam mengabdikan diri untuknya. Seorang tokoh sufi seperti Al-Qusyariyah berpandangan bahwa khauf adalah hal yang berkaitan dengan masa yang akan datang. Khauf timbul karena pengenalan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendalam, sehingga ia merasa takut, khawatir kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabaikannya. Perasaan ini akan muncul, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun khauf terbagi menjadi beberapa macam. Menurut pandangan para ulama, khauf terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu khauf ibadah, khauf syirik, khauf maksiat, khauf tabiat, dan khauf wam. Baik, yang pertama adalah ada khauf ibadah. Jenis khauf ibadah ini adalah seseorang yang melakukan ibadah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyadari bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan dan hanya Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga ini menimbulkan rasa takut untuk melanggar perintahnya dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya. Contohnya seperti dia selalu menjaga tutur katanya dengan baik, dia tidak membicarakan orang lain, dia tidak melakukan sesuatu hal-hal yang dilarang oleh Allah, sehingga dia terhindar dari dosa. Yang kedua adalah khauf syirik. Khauf syirik merujuk pada seseorang yang lebih takut kepada makhluk atau objek-objek lain seperti jin, wali, atau patung daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini memungkinkan melakukan ibadah kepada objek tersebut dengan harapan mendapat perlindungan atau kebaikan. Padahal itu merupakan suatu perbuatan yang syirik atau menduakan Allah dan sama sekali tidak ada manfaatnya. Sangat disayangkan sekali banyak yang masih melakukan itu, meminta kepada sesembahan-sesembahan agar terlindungi, agar terselamatkan. Padahal itu tidak ada gunanya dan tidak bermanfaat. Yang ketiga adalah khauf maksiat. Yang dimaksud khauf maksiat adalah seseorang yang meninggalkan tugas yang seharusnya dilakukan atau melakukan perbuatan yang dilarang karena takut akan tanggapan atau reaksi dari manusia, bukan karena terdorong oleh keadaan yang terpaksa. Bisa dibilang rasa takut ini itu rasa takut kepada manusia atau makhluk yang menyebabkan ia melakukan suatu kemaksiatan atau sesuatu yang merujuk kepada hal-hal yang haram dan tercela. Selanjutnya adalah khauf tabiat. Khauf tabiat ini merupakan seseorang yang takut
kepada fenomena-fenomena alam atau makhluk-makhluk lain, seperti takutnya manusia kepada ular, takutnya manusia kepada singa, takutnya manusia akan tenggelam, takutnya manusia akan api, takutnya kepada musuh, dan takut lainnya. Untuk jenis khauf tabiat ini tidak menimbulkan kemunafikan sebagaimana yang dialami sebagaimana khauf yang dialami oleh umat-umat Nabi Musa zaman dahulu, yaitu takut ketika akan menyeberangi sungai, mereka takut akan tenggelam. Itu merupakan masuk ke dalam khauf tabiat. Baik, yang terakhir adalah ada khauf waham. Jenis ini seseorang yang memiliki rasa takut yang tidak ada penyebabnya, atau bisa dibilang penyebabnya ada tetapi ringan. Takut yang seperti ini amat sangat tercela, bahkan memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang penakut. Contohnya, seseorang yang takut berbicara di depan umum meskipun situasinya aman dan tentram, tidak ada ancaman, karena merasa takut, tidak percaya diri, dan bahkan khawatir akan dihakimi oleh orang lain. Baik, adapun dalil khauf dalam Islam terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang khauf. Salah satunya adalah di surat Ar-Rahman ayat 46 sampai 49. Yaitu ayatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dzawata afnan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang artinya, orang yang takut pada Allah akan mendapatkan 2 surga. Maka nikmat Rabb manakah lagi yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb mana lagi yang kamu dustakan? Baik, dalam surah ini Allah menerangkan 2 kali, bahkan lebih. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan manakah lagi yang kau dustakan? Setelah mempelajari khauf, kita dapat mengambil hikmah serta manfaat untuk diri sendiri. Adapun manfaat dari khauf adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah yang pastinya meningkatkan ketakwaan. Memahami khauf membuat seseorang lebih sadar akan pengawasan Allah. Hal ini mendorong diri untuk selalu mematuhi perintah Allah dan menjauhi perbuatan dosa dan mendekatkan diri pada amal soleh dan kebaikan. Yang kedua, pastinya meningkatkan rasa takut kepada Allah. Hal ini membantu dalam membangun kesadaran diri yang kuat, sehingga seseorang selalu introspeksi dan memperbaiki diri dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu ada rasa takut kepada Allah yang membuat seseorang lebih berhati-hati dalam bertindak, sehingga perilakunya lebih mulia, jujur, dan tentunya berintegritas. Yang keempat itu khauf mengingatkan manusia bahwa segala sesuatu ada dalam kekuasaan Allah. Hal ini melahirkan sikap rendah hati, menghindari sifat sombong, tentunya karena tahu bahwa segala sesuatu ini adalah milik Allah. Itulah beberapa manfaat yang dapat diambil dari menerapkan perilaku khauf. Pemahaman tentang khauf ini membantu saya selaku mahasiswa dalam membentuk akhlak yang lebih baik lagi tentunya. Dan
menghadapi kehidupan dengan sikap yang lebih berhati-hati lagi serta penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan, karena manusia tempatnya salah dan tempatnya lupa dari dosa. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.